didengkiin ya, jangan di-hate, tapi justru kita dukung. Kalau ada yang hate comment, justru kita yang paling depan nih, kita sebagai Magician Indonesia, kita yang harus membantu dan mendukung mereka. Hate comment, kempaskan gitu. Gibah Magic. Waktu itu kan pas di The Master kita sama-sama tahu lu belum berhijab waktu itu. Terus apa yang akhirnya memutuskan perubahan karir lu dan akhirnya lu memutuskan untuk pakai hijab? Kalau mutusin, kalau perubahan karir itu karakter sih sebenarnya, karakter yang dirubah ya waktu itu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah gue pengen ngerubah karakter makanya pakai hijab, tapi memang lebih ke arah istilahnya gue ingin menjadi muslim yang lebih baik lah gitu kan. Pada waktu itu sebenarnya ada yang men-trigger, ada kejadian yang nge-trigger ini. Nah kejadian itu jadi gue tuh main perform di suatu acara. Ini gue perform terus habis itu kecelakaan urat kaki gue putus. Tapi lu bisa tebak gak sih gue perform apa sampai kecelakaan? Bentar, lu perform. Anda kan mainnya munculin bunga, munculin payung, kecelakaan sampai kaki. Saya putus. Kira-kira apa yang saya mainkan pada waktu itu? Apa ya? Pasti ilusi yang aneh-aneh ini ya kan. Water tank yang tadi kali. Ya, orang mikir misalnya gue main drill terus gue jatuh gitu kan. Ya, bisa main drill. Gue main apa yang teleport kemana gitu. Ya, gergaji gitu. Bisa gitu. Tapi sebenarnya gue cuma main quick change. Gimana? Bentar. Gimana caranya Anda main quick change dan kaki Anda berubah jadi apa? Jadi robot kayaknya Anda. Kecuali, kita kalau misalnya gue kalau main water tank kan deg-degan. Gue main drill deg-degan, itu tingginya nggak main tos gitu. Pokoknya gue main yang bahaya-bahaya juga pasti deg-degan dan preparation-nya lebih banyak kan. Tapi gue nggak kalau gue bisa kecelakaan di quick change dan itu nggak ada yang kayak gue, dan gue mainnya pada waktu itu cuman standing di satu tempat. Biasa kan gue quick change kanan ke kiri ya kan, seret gitu, joget dikit. Cuman di satu tempat. Kok bisa yang lain baru yang ini, yang lainnya heboh gitu. Pokoknya gue cetek konsep berdiri nih di tengah gitu. Tapi gue bisa kecelakaan gitu kan. Dan itu ya memang jadinya ya itu udah jalan hidup gue, jalan takdir gue. Gue menganggap, gue nggak marah dengan kejadian itu karena gue menganggap ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan gue dan memberikan gue hidayah gitu kan. Karena sejak gue kecelakaan, urat kaki gue putus, gue dioperasi, tapi alhamdulillah gue masih bisa jalan gitu kan, meskipun butuh waktu sekitar 4 bulan untuk recovery ya. Untuk recovery, gue berterima kasih banget. Jadi gue punya dulu gue punya awalnya klien, tapi karena sering sama beliau, terus gue juga udah kayak keluarga gitu sama beliau itu. Klien gue PT Teta Logam Lestari. Gue berterima kasih banget. PT Teta Logam Lestari, luar biasa Anda. Ya, Bulani, Pak Yar, dan Nicholas itu, Nicholas tuh kan dokter fisioterapi. Jadi gue di fisio sama beliau sampai bener-bener gue bisa jalan normal lagi kayak sekarang, meskipun ada keterbatasan ya, gue nggak bisa pakai heels yang stiletto. Oh, nggak bisa ya berarti lo ya? Nggak bisa, gue harus yang gede gitu dan nggak bisa tinggi-tinggi banget. Ya wedges dong jadi, lo pakai wedges. ya gue juga dari dulu gak gitu suka heels sih sebenarnya. Anda sudah tinggi, tolong Anda sudah tinggi. Gue berterima kasih banget sama mereka karena mereka adalah salah satu dari sekian banyak yang ngedukung dan nge-support gue untuk bisa jalan lagi gitu kan. Tapi
selama 4 bulan itulah penemuan jati diri gue aja. Situ lo lebih banyak merenung gitu ya. Gue lebih banyak merenung. Gue nggak marah sama kejadian ini. Jujur ya, kan mungkin orang kayak tahu gitu begini, tahu gitu begini. Gue harusnya gini nih. Tapi gue nggak mikirin sama sekali. Gue kayak ya udah, gue pasrah. Gue jalanin ini semua. Gue tahu ini adalah jalan hidup gue. Gue tahu ini adalah cara ini jalan ninjaku. Iya, cara Tuhan gue, cara Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan hidayah kepada gue. Jadi gue terima, gue bersyukur, gue justru bersyukur karena gue jadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih menerima diri gue apa adanya. Dan itu jadi bikin gue dekat lagi sama agama Islam, dan akhirnya memutuskan untuk memakai hijab. Karena gue juga punya teman-teman gue yang namanya Kirishima Squad. Wah, apa itu? Coba diulang sekali lagi. Teman-teman gue, jadi gue punya satu grup namanya Kirishima Squad, yang juga membantu gue untuk kita sama-sama belajar bareng agama Islam menjadi agama Islam lebih baik lagi gitu kan. Jadi mereka juga support gue, mereka ngajarin cara gue pakai hijab, mereka kasih gue gitu kan hijab, dan akhirnya memang karena kita bareng-bareng dan gue nggak merasa digurui sama sekali, akhirnya ya memutuskan udah pakai, bener-bener pakai. Mau gue nanti main sulap, gue tetap pakai. Mau gue nanti ada perform lagi atau apa, gue tetap pakai. Gue nggak mau kayak oke, gue pakai di keseharian, tapi pas entertain di panggung nggak pakai gitu, enggak ya berarti ya? Gue nggak mainin orang ya, maksudnya gue nggak nggak ngejudge atau menghakimi orang lah ya ini ya. Gue nggak ngejudge orang. Maksudnya ini adalah pilihan gue gitu kan. Gue kayak gitu. Gue terima kasih banget sih sama mereka yang udah membantu gue untuk menemukan membuat gue menjadi manusia lebih baik lagi. Karena seiring berjalannya gue belajar agama Islam lebih baik lagi, seiring juga pribadi gue berubah menjadi lebih baik lagi daripada dulu. Itu berasa banget. Ya. Ini gue mau nanya yang agak sedikit sensitif mungkin ya. Jadi gue mau nanya agak sedikit sensitif. Tapi gue harap bisa diterima lah ya. Maksudnya ditanggapi dengan positif. Amin gini. Ketika lu akhirnya memutuskan, kan ini ya memutuskan untuk berhijab, terus tetap perform. Berhijabnya sih oke. Itu semua orang, apalagi sebagai muslim yang baik, pasti wajar untuk berhijab ya kan. Buat wanitanya. Tapi ketika memutuskan untuk berhijab dan perform, apalagi sulap, kita ngomong magic gitu ya. Ya. Lebih beratkah atau malah ternyata jadi lebih mudah semuanya? Kalau jujur, kalau di gua itu ada perang batin gitu. Oh ya, perang batin? Apakah? Iya. Jadi gue nggak yakin sebenarnya. Gue nggak yakin ini tuh bisa bersatu apa enggak gitu kan. Gue nggak yakin hijab dan sulap tuh bisa bersatu apa enggak. Tapi karena gue dari awalnya udah magician dari awal, dari kecil, keluarga gue juga semuanya magician, terus habis itu cari duit juga di bidang magic gitu kan, cari duit di bidang sulap, itu memang melepasnya tuh susah banget kalau misalnya mau lepas 100% gitu kan. Ya, cuman jadinya gue sementara ini gue selama ini gue ngerestrik apa yang gue mainin sekarang gitu kan. Mungkin kalau dulu kan main apa aja kayaknya bisa main apa aja. Bisa main apa aja. Nggak merasa gimana gitu kan. Cuman bedanya lu bisa apa enggak gitu. Ya, Anda mampu atau tidak kan pertanyaannya, jadi itu dulu kan. Cuman kalau misalnya sekarang ya lebih ngerasik, kayaknya gue nggak cocok deh untuk main ini lagi, padahal dulu gue pernah main itu. Jadinya jadinya pemilihan permainannya tuh lebih selektif lagi ya. Terus kalau dari klien-klien yang dulu-dulu yang pernah maksudnya kan pasti sejumlah klien lu begitu gue mau pakai Rizuki lagi, terus tiba-tiba ngelihat appearance lu seperti ini, mereka langsung mungkin ada yang kaget, mungkin ada yang bisa terima atau segala macam. Ada nggak yang malah jadi
hilangan klien atau mungkin malah jadi mereka nggak apa-apa, mereka terima dengan gampang? Gimana? Pasti ada sih, kayak pasti ada. Terus habis itu ya gue juga nggak masalah. Kalau gue pribadi ya, saya kalau gue pribadi memang gue udah tahu pasti ini bakal kayak gini gitu kan. Pasti jobnya tuh bakal berkurang, itu udah jelas gitu. Karena itu kayak aneh aja gitu ngelihatnya. Kalau misalnya penyanyi religi kan udah banyak ya. Kalau misalnya pesulap yang pakai hijab itu masih Belum banyak. aneh gitu loh. Belum banyak. Iya, dan aneh gitu karena sulap itu kan orang awam tuh mikirnya kayak magic gitu kan. Ya, Jadi secara nggak langsung ya. Aneh lah gitu, kayak aneh gitu. Meskipun sebenarnya tipe sulap gue juga tipe yang fun. Biasanya kalau yang kan buat klien kan yang fun, bukan yang kayak limbat gitu. Ya, nggak mistis-mistis kayak Om Lim ya, nggak kayak Om Lim. Cuman gue juga nggak terlalu mikirin itu karena kenapa? Karena gue punya apa ya? Maksudnya itu pengalaman pribadi banget sih. Di saat gue nggak ada kerjaan karena gue nggak bisa show lagi kan waktu itu selama beberapa bulan, ya kan duit pasti makin habis kan gitu kan, untuk lo recovery, untuk lo apa, untuk lo macem-macem gitu, untuk memenuhi kebutuhan lo macem-macem. Daily life lu segala macem ya. Daily life dan segala macem gitu kan, meskipun gue nggak hedon tapi tetap aja kayak kalau lo nggak ada pemasukan sama sekali ya tetap aja lo kekikis terus ya kan. Sekarang lo kok lagi covid kayak gini kan pasti tetap aja hubungan kekikis kan. Cuman tapi gue masih hidup sampai sekarang, rezeki masih tetap ada gitu kan. Dan entah kenapa seperti apa ya, kayak entah kenapa tuh selalu ada aja gitu, rezeki tuh selalu ada aja. Rezeki selalu ada ya, ada jalannya. Tiba-tiba gue ditelepon syuting misalnya kan, terus tiba-tiba dapet job apa, entah pokoknya ada aja rezekinya supaya kita masih bisa hidup di dunia ini. Jadi gue nggak gitu mikirin dan dan sekarang juga akhirnya meskipun di sulapnya udah nggak gitu gencar, bukan berhenti banget sih nggak gitu gencar, dalam artiannya kan berarti rezeki gue di sulap kan udah sangat menurun nih. Udah sangat menurun, tapi diganti dengan rezeki lain gitu. Jadi makanya gue kayak ya udah, nggak apa-apa, tetap aja bersyukur. Gue yakin gue pasti masih dikasih rezeki, masih dikasih perlindungan. Ya, Tuhan tetap nyediain rezeki lah ya, tetap pasti ya buat hambanya. Luar biasa. Nah, tapi mungkin kalau gue secara pribadi, gue malah melihat ini sebagai ini unik, ini menarik kalau menurut gue. Atau kalau bisa kita lihat, kalau kita ngelihat sekarang, magician cewek itu kan langka ya. Magician wanita itu tuh hitungan jari. 10 kayaknya nggak lebih sih. Yang kelihatan. Yang underground sih nggak tahu, mungkin banyak. Tapi jujur aja jarang lah wanita. Dan yang berhijab lebih jarang lagi. Malah menurut gue ini jadi sebuah apa ya, diversifikasi yang beda banget jadi ya. Lu berbeda dari antara magician wanita lainnya. Dan terbukti Rizuki mewakili Indonesia waktu itu di ajang The Grandmaster Asia. Ya kan, The Grandmaster Asia kan? Lu jadi pesertanya juga. Dan ternyata tetap kayaknya hijab nggak menghalangi lu untuk terus berkarya di sulap ya sebenarnya. Iya sebenarnya ya balik lagi ke yang tadi, karena gue dari awal kan udah jadi magician dan cari uangnya di sini gitu kan. Dari awal tuh kayak pemahaman gue terhadap bisnis lain tuh agak kurang karena dari awal tuh magician banget gitu kan. Dari awal cuma tahu cara cari duit itu dari magic, dari sulap gitu kan. Dan keluarga gue juga gitu, bokap gue juga kayak gitu. Ujung-ujungnya bokap gue kalau abis pensiun main sulap, tapi tetap aja masih bikin alat sulap gitu. Sampai sekarang. Jadinya jadinya tetap aja gitu, masih nggak bisa,
susah banget untuk lepas dari sulap tuh susah banget gitu. Dan gue juga nggak yakin apakah gue harus bener-bener lepas apa enggak. Gue tuh masih nggak yakin sampai sekarang tuh gue masih nggak tahu. Enggak lah, kalau menurut gue secara pribadi nggak, lanjutin terus lah. Lu punya packaging yang beda kok. Tinggal sekarang gimana cara nyari mainan yang lebih cocok gitu ya kan, cara cari mainan yang lebih maksudnya lu aman memainkannya dengan kondisi lu segala macam. Gue yakin because I know you are a great magician, you are a great performer. Ngelihat Rizuki kalau udah di atas panggung itu menarik, sesuatu banget gitu. Dan banyak lah magician-magician yang lain, wanita-wanita, nggak cuma wanita doang sih. Ya bisa belajar banyak juga harusnya dari kapabilitas lu perform gitu. Karena entertaining gitu ya. Iya sih, cuman kayak tetap kayak tetap ada perasaannya gitu kan. Jadi sebenarnya orang itu pikir gue itu gimana sih? Ini sebenarnya cocok gak sih? Ini sebenarnya ini gak sih? Emang pasti pikiran-pikiran kayak gitu ada. Cuman gue sampai sekarang sih masih disulap. Meskipun gue ada kerjaan lain, tapi gue tetap masih disulap. Dan gue, ya benar, ngerestrik permainan-permainan sulap gue gitu kan. Jadi misalnya yang kira-kira masih cocok lah ya. Ya. Luar biasa. Nah, ngomongin tadi pekerjaan lain, yang gue tahu kan lu suka main game. Karena dulu gue inget gue pernah diajakin main Dota bareng sama dia, bareng sama Russell. Nah, lu tuh dulu lu suka main game. Sampai sekarang lu suka main game. Dan sekarang malah lu berkarir di dunia e-sport. Nih mau masukin pesan sponsor nggak nih? Muncul nih ntar logonya di sini perusahaan Anda nih. Kalau gue ya karena kakak gue semua cowok, dua-duanya cowok. Jadi kan mau nggak mau mereka suka main game, gue ikutan dong dari zaman konsol, di zaman PS, ya kan Nintendo, Sega, ya pasti ikutan main gitu kan. Terus abis itu Dota aja dari Dota 1, bukan dari zaman Dota 2. Legend Dota 1 coy. Iya, cuman ya nggak jago-jago. Yang penting bisa pakai sniper. Nah itu, jadi itu yang gue maksud kenapa gue nggak takut gue berhijab, kenapa gue nggak takut gue kehilangan banyak job gara-gara gue berhijab, karena jujur aja banyak mau penyanyi, mau pokoknya artis atau entertainment yang abis itu berhijab terus jobnya berkurang, itu nyata adanya dan banyak gitu kan. Memang ada juga yang dari berhijab malah jadi lebih tenar, ada gitu kan. Nah tapi gara-gara berhijab terus jobnya jadi jauh lebih turun, jauh lebih nggak ada pokoknya jauh lebih turun gitu juga banyak gitu kan. Jadi gue harus siap dengan keadaan seperti itu, apalagi gue ini kan kayak bisa dibilang kayak salah satu tulang punggung keluarganya juga lah gitu kan. Ya gue harus siap, kesiapan gue itu yaitu gue percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal kasih gue rezeki dimanapun gue berada, dan itu memang nyata adanya. Di saat gue kehilangan job-job sulap, gue justru dikasih pekerjaan di kantor ini. Iya, kantor ini. Kita munculkan, nggak di sini, kantor ini. Garena Indonesia, luar biasa ya. Itu juga gak disangka-sangka. Jadi gue tuh sebenarnya gue tahu gue ini lagi waktu itu lagi cari kerja juga, dan cari kerja susah banget bro. Lu mau artis mau apa, lu cari kerja susah banget, apalagi gue juga nggak mau sih jual nama gue. Iya. Saya Rizuki mau kerja di sini. Gimana? Tidak. Jadi makanya kayak itu susah banget, yang namanya cari kerja itu susah banget. Terus habis itu pun ada itu pasti kayak gajinya kecil banget gitu. Lu sebulan tapi gaji kecil banget, sedangkan lu biasa lu disulap ya kan sekali perform aja berapa gitu kan, bisa terasa lah sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. terasa. Nah, jadi susah banget. Jadi ya sayang banget kalau misalnya kalau kerja kantoran kan susah banget tuh untuk main sulap lagi karena pasti sleep. Tapi
memang udah jalannya gue di apa, nggak di perusahaan-perusahaan yang sebelum-sebelumnya, ya kan, ngelamar entah gue nggak diterima atau gue nggak nerima mereka gitu kan. Iya. Tiba-tiba dapet tawaran di Garena gitu. Luar Karena biasa. juga butuh caster, sebenarnya gue juga nggak gitu bisa nge-cast sih waktu itu. Cuman kan gue berbekal nih, gara-gara The Master gue jadi bisa public speaking. Ya, ilmu Ya kan? public speaking-nya ada gitu ya. Iya, ilmu apa performer lu itu dari gara-gara The Master lu jadi kayak multi talent, lu bisa kayak apa aja dan lu bisa cepat belajar apapun. Itu Ya. gara-gara The Master sebenarnya. Itu gara-gara The Master. Memang Nah, berdampak banget berarti buat hidup karir lu ya. dampaknya tuh bener-bener sampai ke diri lu, kualitas diri lu gitu kan. Jadi Wow. akhirnya ya udah, gue punya modal kok, modal bisa bisa public speaking. Ya udah gue coba, gue juga ngerti game dikit-dikit meskipun nggak jago. Ya. Meskipun nggak jago, ya udah akhirnya gue dites untuk nge-cast AOV waktu itu, dan gue nggak tahu sih itu waktu itu gue bagus apa enggak, gue nggak tahu, tapi intinya gue diterima. Iya. Nah, dari situ ya udah gue kerja di situ, lama-lama gue berkecimpung di bidang e-sport jadi caster, ya kan. Ya. Kita juga sering kerja sama bareng kan, lu bagian cosplay, gue bagian Penyedia acaranya. jasa. Luar biasa ini. Ibu ini ya. Kita Dia bos saya kalau di event ya. Ini ibu ini. sampai bikin konser, Oh, bikin konser. terus habis itu tapi lama-lama karena pekerjaannya makin sibuk, sebenarnya gue jadinya nggak nge-cast lagi. Ya. Mungkin nanti pengen nge-cast game-game lain gitu. Siapa tahu bentar lagi kan kayaknya ada Tuh game-game lain yang bakal keluar nih nampaknya ya. tahu gue gamer, tapi sekarang tuh udah nggak gitu main game, nggak gitu sering main game justru sebenarnya. Sama komputer Oh, gue bisa main Dota, terus kerjaan gue juga lumayan kan, lumayan menyita, ya. artinya Sibuk. sibuk gitu, Oh, sibuk. asik. Orang kantoran sekarang. Beda ya, tolong. Sibuk. Ya, tapi tetap bisa main sulap. Kenapa ya? Tetap apa namanya? 1 minggu bisa atau enggak Ya, masih bisa cuti juga. Jadi kan makanya tetap main sulap ya. Karena memang masih karena ada memang apa waktunya ya. namanya? Bisa Tapi lu diatur lah kalau masih ini nggak sih? Masih ngulik-ngulik nggak sih? Ini ada trik apa lagi yang baru atau masih latihan dikit-dikit gitu? Masih nggak sih? udah jarang. Cuman gue kalau misalnya ada sulap di TV gue pasti nonton di Ah, siapapun. Terus ada yang apa namanya, pesulap Indonesia yang misalnya perform di luar kayak gitu, gue juga pasti kayak pengen tahu gitu. Kayak kemarin kan Liana baru perform juga kan ya, di di Master of jadi Illusion. ya jadi tetap maksudnya kayak pengen tahu gitu kan. Terus masih ngikutin Tetap info-info update ya. Ya. Tetap update, update, tetap tapi support. ya tapi nggak se apa ya, ada trik baru gue harus bisa. Oh, nggak ya. Nah, terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir gue buat lu. Gimana pendapat lu sekarang ngelihat dunia sulap sekarang? Gue nggak tahu nih, kan lu mungkin ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda dari antara kita-kita ya, nih. Saat ini lu melihat dunia sulap sekarang di Indonesia terutama, itu gimana? Dan terakhir pesan kalau untuk magician-magician Indonesia. kalau gue liatnya sebenarnya, karena gue netral, tidak Oh, masuk ke manapun. Sana ya. sini gue berteman dengan sana sini, saya berteman dengan Anda, saya berteman dengan musuh Anda. Oh, siapa? Saya tidak punya musuh. Saya juga netral di sini. Kami menerima siapa saja masuk ke Gibah Magic buat digibahin. Saya melihat banyak drama-drama di IG juga, ya kan? Emang banyak Uh, sekali ini drama ya, magician itu, ini. Aduh. ya saya melihatnya sebenarnya cukup miris uh, di saat sebenarnya sulap itu semakin dilirik sama dunia entertainment, industrinya tuh semakin dilirik dan semakin berkembang, bahkan banyak TV-TV juga yang
pakai jasa kita gitu kan, dan kita juga punya puslap-puslap terkenal gitu kan di Indonesia yang seperti Demian gitu kan, Master Didi Corbuzier, meskipun sekarang lebih ke host, tapi kan tetap aja lah gitu secara kan, bisa hati tuh masih mengakui gitu ya beliau itu. Bisa jadi icon juga, masih orang Indonesia tetap nganggap dia ikonnya tetap kayak magician Mentalis gitu. ya, exactly. Banyak banget pesulap-pesulap Indonesia yang terkenal dan menjadi artis dan menjadi selebriti di Indonesia nih. Tapi kitanya nih yang kitanya ini malah banyak kubu. Gue tahu sih ini nggak cuma di Indonesia, ini terjadi juga di luar negeri. Kayak pokoknya di luar negeri juga kayak gini, ada kubu-kubu gitu kan. Nah itu yang gue sayangin gitu. Kadang-kadang oke lah kalau misalnya lu punya klub nggak ada masalah gitu kan. Yes. Jangan sampai lu menjodohkan satu sama lain gitu. Jangan sampai lu menghina satu sama lain. Respect ya. Saling respect lu, oke. Pasti punya klub lah. Pasti punya klub sendiri-sendiri. Lu pasti nongkrongnya sama si ini. Benar. Lu nongkrong main ini misalnya gitu kan. Yang nggak ada masalah gitu. Cuman jangan sampai lu nongkrong sama mereka karena lu mau gibahin sini. Karena lu gibahin sana gitu. Tidak ada habis-habisnya gibah terus. Tidak habis-habisnya jadinya malah orang ngelihatnya kan kok kayaknya rusuh terus gitu. Gue nggak sampai ke orang luar apa enggak, tapi kalau gue sebagai orang netral di sini, kenapa sih kalian berantem terus? Kenapa kalian drama? Kenapa terus selalu ada drama di sini? Kenapa gitu kalian tuh? Kenapa kalian drama terus kalian ya? Aduh. Meskipun gue kepo, kenapa gitu? Gue kadang sampai nanya ke ada salah satu informan gue sih, informan ini kenapa? Punya mata-mata ya Anda ya. Biasanya dia tahu. Jadi gue ini kenapa emang? Ini kenapa emang? Waduh, memang. Mas disayangkan lah, jangan sampai kayak gitu, jangan sampai iri-irian gitu kan. Sayanglah dengan sehat gitu kan. Kalau ada misalnya kalau dia lebih banyak job, bukan berarti kita bisa untuk licik ngambil job dia gitu kan. Justru kita yang bangun value kita sendiri. Kita justru harus yang bangun brand kita sendiri supaya kita juga banyak job sama seperti dia gitu kan. Jadi motivasi ya. Dari belakang. Ya, jangan nusuk dari belakang tuh. Tuh, jadi yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu kenapa sih kita segini-gini aja? Kita kan udah tahu nih, jumlah kita ini termasuk sedikit dibanding industri lain, dibanding industri musik, dibanding industri perfilman, masih tergolong kan sedikit. Jadi kalau ada sesuatu pasti kelihatan banget nih. Kedengeran lah pasti. Kelihatan banget gitu kan, kelihatan banget sampai luar. Jadi kalau orang terus gue juga sangat menyayangkan karena jumlah kita sedikit ini, jadi orang yang mau masuk ke dalam dunia kita, pilihannya kan juga sedikit. Ya, secara tidak langsung. Sedikit. Ya, gue berdoa supaya orang-orang yang mau masuk ke dunia kita ini dapat magician yang benar, dapat magician yang baik gitu, yang benar-benar mau mengajari mereka dan menuntun mereka menjadi magician yang baik. Kemarilah kalian yang tersesat. Bukan malah misalnya, gue gak bisa bilang nipu sih ya. Dimanfaatkan gitu. Oke, pasti ya gue tahu misalnya mungkin, wah dia tajir, kita bisa porotin. Ya, jangan gitu kan. Jangan begitu, tidak sehat. Ya, jangan begitu, tidak sehat. Ini kita fair aja. Ini mau belajar paketnya segini, tapi kita beneran ngajarin. Gak ada masalah loh bayar mahal untuk anaknya bisa belajar sulap, itu gak ada masalah. Karena terbukti dari dulu anak-anak yang belajar sulap dan memang mau anak itu nantinya beneran jadi pesulap atau enggak ya, tapi anak-anak yang belajar sulap itu dari yang tadinya introvert, dia jadi mampu bisa mandiri, dia bisa jadi mungkin ekstrovert 100% enggak, tapi at least dia bisa mandiri, dia bisa gaul sama teman-temannya, dia bisa jadi punya kebiasaan lah yang sebelumnya dia mungkin takut ngomong sama orang, dia mungkin
nggak Dia punya punya teman, ya kan? Tapi gara-gara dia belajar sulap, dia bisa mandiri, dia bisa bergaul dengan banyak orang, dia bisa supel, public speaking-nya jadi bagus jadi misalnya kan. bagus. Percaya Bagus dia. dirinya gitu ya. Itu yang dibutuhin orang tua sebenarnya kan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya kita mau memberikan paket-paket Harga pembelajaran tertentu. setelah, Ya. tidak masalah. Tapi ajarilah baik-baik gitu. Sesuai Jadi kualitas ya ya, jadinya. betul sesuai. Gue yakin banyak kok, tapi memang banyak kok orang magician Indonesia yang memang benar-benar ngajarin muridnya sampai jadi. Gue lihat juga semakin banyak magician cilik di Indonesia. Itu gue Oh seneng iya, banget, ya ya kan? betul. Banyak guru-guru di Indonesia yang memang bagus gitu kan, dan bisa untuk mendidik dan bisa untuk mengarahkan gitu kan teman-teman yang mau masuk ke dunia sulap. Nah, jangan sampai dikotori dengan Oknum-oknum tersebut ya. oknum-oknum. Oknum-oknum pemeras uang orang kaya. Gue nggak bisa Ya, ngomong gitu ya, cuman ya ini nggak cuma terjadi di dunia sulap aja, gue yakin di industri lain juga banyak, ya, tapi ya, benar. karena mereka terlalu banyak jumlahnya tidak terlihat, dan mungkin Exactly. orang punya pilihan lah, kayak mungkin gak, orang kalau di dunia industri lain orang mikirnya ya itu mah di orangnya aja. Ya, benar. Gue nih, coba kalau gue ke ini pasti nggak gitu kan, misalnya Ya, gitu. Jadi dia masih punya pilihan nih untuk kesini. Tapi kan kalau di kita mungkin orangnya pilihannya nggak tahu dikit. siapa. Ya, dia juga nggak tahu. Mungkin kayaknya gue cuma kenal magician dia doang nih, nggak ada lagi yang lain gitu kan. Jadinya udah trauma duluan kalau misalnya itu Ya, benar. lagi gitu kan. Jadi ya pertama gitu sih. Pertama jangan gontok-gontokan. Uh, Ya, sayanglah dengan sehat. sayang Kita dengan sehat. saya saling mendukung, saling mensupport, apalagi kalau misalnya ada magician Indonesia yang sedang bertanding atau magician Indonesia yang sedang mengharumkan nama Indonesia, bukan malah jelek-jelekin, bukan malah diiri hatiin, jangan didengkiin ya, jangan Hmm, di-head, tapi justru kita dukung. Kalau ada yang head comment, justru kita yang paling depan nih, kita sebagai magician Indonesia, kita yang harus membantu dan mendukung mereka. Head comment, hempaskan gitu kan, saya ya kan, banyak kan ngerasain nggak banyak, sih, banyak sekali. misalnya ya misalnya Riana gitu kan Hmm, dia sukses, ya, tapi magician yang dengki ya kan bagus kan, jadinya magician Indonesia jadi orang luar jadi mikir ternyata di Indonesia sulapnya udah berkembang ya, udah bagusan kan, bagus. bagus. Benefit buat anda juga yang magician. Benefit buat kita, dan di Indonesia juga karena Liana menang misalnya kan, atau Demian juga kan terkenal gitu kan di Indonesia Yes. juga kan, di Indonesianya bisa ya pesulap Indonesia sampai sana ya, bisa ya, wah kayaknya memang kayak pesulap Indonesia kualitasnya makin sini makin bagus, job Hmm. Anda sebenarnya. Betul sekali. Anda kecepatan juga. Jangan malah Anda tarik mereka turun lagi. Aduh. Jangan malah yang komen jahat itu kita, padahal yang orang awam biasa seneng, kebalik Benar, Pak. benar. Malah harusnya kita bantu untuk menyuarakan ya, biar semakin Iya, banyak yang tahu gitu. malah kita yang jadi tameng kalau ada yang head Ada yang comment, kalau ada yang nyerang. komentar gitu, kita Iya. reportin, Betul, itu saling jangan support, kebatu saling dukung. tuh. Malah Saling kita ini yang report dia. ya, Wah, pokoknya pesan aja sih, jangan kita, karena jumlah kita dikit ya, harus saling mendukung, saling ngebantu, benar jangan lagi. dengkian, jangan apa ya, ya jangan saling tusuk dari belakang lah istilahnya. Ya, benar. Teman lah, mas mau lu nggak mau lu apa nggak perlu deket sama semua magician, nggak masalah, yang penting kitanya bersaing dengan sehat. Yes. Gue setuju sih bahwa ya bagaimanapun kita kalau mau bergaul sama orang kan nggak semuanya bisa langsung cocok. Ya kan, satu sama lain belum Ya, tentu cocok gitu. Tapi at least kita respect sama orang tersebut, kita nggak ngusik dia, dan secara komunitas, secara kita sesama pesulap, kita saling support at least. Supaya betul. industrinya dan seninya jadi yang terjaga.
Ya, Gitu kita aja. harus tunjukkan kita ini emang pribadi kita juga baik gitu kan ya. Itu sebenarnya emang balik lagi sih ke orang masing-masing ya. Cuman Ya, ya. kita bisa di Indonesia kita adem-adem aja, saling mendukung supaya kita nih yang udah lumayan ketinggalan gitu kan bisa ngejar negara-negara lain gitu, dan pastinya Pusat Indonesia juga makin dilirik lagi gitu di Indonesia sendiri maupun di internasional. Ya, amin. Terus intinya ya kayak gitulah. Intinya kayak Uh, gitulah. coba jadi pribadi yang lebih baik lagi. Mau mau job lu apa, mau lagi ngerja apa, apapun yang lu lakuin sekarang, ya coba jadi pribadi yang lebih baik lagi lah. Jadi bersaing dengan sehat dan pastinya jangan saling tusuk dari belakang. Jangan saling tusuk dari belakang. Luar biasa sekali. Rizuki, ini dia Princess Rizuki. Sekali lagi terima kasih banyak, Neng. Wow, gue yakin ada banyak pengalaman-pengalaman yang udah tadi lu sharing. Hopefully yang ngedengerin Gibah Magic ini juga bisa belajar. Mungkin magician-magician cewek. Nggak cuma khusus buat magician cewek. Buat magician cowok juga. Mungkin ada yang ngalamin kondisi seperti lu juga kan gitu. Dia lagi mau menentukan untuk sesuatu. Bisa belajar dari bagaimana cara Rizuki akhirnya tadi memutuskan. Karena gue rasa apa yang lu putuskan dalam karir lu itu sangat berpengaruh banyak banget. Itu pun yang membawa lu sampai sekarang dan masih terus bisa berkarir seperti ini. Gitu Yep. sih. Mantap. Thank you. Kalau gitu, thank you udah mau gabung di Gibah Magic ya, Neng. Terima kasih banyak. Ya, nanti kita ketemu lagi dan kita akan ngobrol dengan topik yang lebih panas lagi. Tapi kayaknya lu harusnya dipancing. Lu harus ketemu sama Russell gitu ya kan. Gua akan kumpulin lu, Russell, Arif Alguero mungkin. Wah, Rusuh udah. rusuh. Tuh temen main. Temen main semua. Oke. Kalau gitu, Neng, terima kasih banyak ya. See you next time nanti. Oke? Oke, thank you. There you go guys. Tadi kalian sudah mendengar langsung dari Princess Rizuki atau Rizuki the Master. Dan hopefully apa yang kalian dapatkan dari Gibah Magic kali ini semoga bermanfaat tentunya untuk karakter kalian, untuk masa depan kalian, dan tentunya menjadi magician yang lebih baik di kemudian hari. Kalau gitu, saya Darius Drew, and now it's time for me to say, game over.